Kalau gue bilang kunci naikin return jangka panjang lu itu bukan di stock picking, lu percaya gak? Bukan di value investing, bukan di growth investing, bukan di Kong low play. Justru ada 3 hal yang gak pernah dibahas dan sering banget diremehin sama banyak orang. Konsepnya itu super simple dan akan kita kupas tuntas di video ini. Kalau kata Warren Buffett, only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked. Di video ini, gue bakal tunjukin gimana caranya lo nggak jadi orang yang berenang telanjang waktu market lagi jelek. Mau sejago apapun lu stock picking. Welcome back to Recompound. Nama gue Budi. Di channel ini kita bahas investasi saham dengan pendekatan yang lebih logis dan terstruktur. Gak cuma ngejar saham yang lagi hype. Jadi, kalau lu mau serius pengen ningkatin kualitas keputusan investasi lu, kita amat sangat terbuka untuk kerjasama dan membantu para profesional muda seperti lu untuk berinvestasi jangka panjang. Untuk info lebih lanjut, bisa cek links di description ya. Mayoritas investor retail itu fokusnya biasanya cuma satu, stock picking. Pilih saham A, pilih saham B, atau pilih saham C. Bro, saham apa yang lagi murah? Bro, value play apa yang lagi menarik? Bro, konglo mana yang lagi hot? Bro, growth story apa yang bisa beggar? Padahal jujur aja, stock picking itu cuma satu lapisan di atas. Fondasinya itu adalah portfolio management yang terdiri dari 3 pilar yang sangat krusial dan nggak bisa dilewatin. Satu, contoh, lu masuk berapa persen di satu saham based on the portfolio. Kedua, lu sebar saham-saham lu itu di sektor mana aja. Ketiga, lu sisain cash berapa buat kalau misalkan jaga-jaga ada market crash atau ada peluang berikutnya. Banyak orang kebakaran waktu di bear market. Bukan karena saham yang mereka pilih itu jelek, tapi karena cara mereka ngatur portofolionya itu amburadul biasanya. Oke, kita mulai dari yang paling sering bikin portofolio jebol. Position sizing. Banyak orang yang coba invest di 2 atau bahkan all in satu saham. Satu ide, satu narasi, satu keyakinan. Itu langsung dihajar dikasih 80-100% dari total portofolio. Selama analisa itu jalan, semua kelihatan keren. Lo jadi tajir. Tapi masalahnya, kita nggak pernah bisa prediksi black swan event. Contoh simple, lo punya portofolio 100 juta. Lo all in 100 juta satu saham. Dan tiba-tiba ada skandal, regulasi baru, atau berita jelek, apapun itu. Terus tiba-tiba saham lo turun 50%, portofolio kamu langsung jadi 50 juta. Sekarang coba bandingin kalau lo pakai position sizing yang sehat. Misalkan, satu saham itu maksimal 20 atau 25% dari portofolio. Kalau saham itu turun 50%, dampaknya ke total portofolio lu itu cuma minus 10-15%. Beda 10% sama 50% drawdown itu gede banget buat compounding jangka panjang. Dengan position sizing, lu nggak bilang, gua nggak akan pernah salah. Tapi lu bilang, kalau gue salah, efeknya ke portofolio itu masih bisa gue terima. Gue masih bisa lanjut main di pasar saham ini. Kadang yang bikin lu survive di market itu bukan keputusan yang paling pinter, tapi keputusan yang cukup prudent. Nggak serakah di satu ticker, dan nggak pernah all in buta. Kesalahan kedua, salah paham tentang diversifikasi. Banyak orang yang bilang, tenang bro, portofolio gue udah diversified banget. Gue punya 10-15 saham. Terus pas dicek, anjir, 10 sahamnya semuanya dalam satu sektor, which is perbankan. Mungkin. Atau semuanya komoditas, batu bara. Atau semuanya saham consumer cyclical. Itu namanya bukan diversifikasi. Itu namanya cuma koleksi banyak ticker di satu sektor yang sama. Diversifikasi yang benar adalah lintas sektor dan lintas karakter bisnis dan owner. Contoh kita dari Recompound sendiri. Rasanya kita udah berkali-kali ngomong nih. Sampai kita bikin webinar nih di sini. Kalau kita sedang bullish di sektor banking di Indonesia. Karena sesuai dengan yang kita udah pernah bilang beberapa minggu lalu bahwa banking itu udah murah gitu kan. Tapi tetap, kita nggak pernah 100%. Kita tetap batasin exposure banking kita di maksimal 50% dari portofolio. Sisanya kita sebar ke mining, otomotif, consumer, dan bahkan di dalam 50% bankingnya itu nggak semua di banking yang punya sifat yang sama. Kita pecah lagi. Jadi ada KBMI 4 seperti big banks, lalu kita ada pecah juga ke KBMI 3 yang mid tier. Kenapa? Karena kalau ada shock di satu sektor, misalkan, oke, udah tahu bankingnya murah, tapi regulasi baru itu nggak hantam perbankan. Jadi nggak otomatis 100% portofolio kita itu ke bawah jatuh. Dan untungnya juga, karena kita nggak all in di banking, portofolio kita di tahun ini masih bisa bertumbuh belasan persen. Kita udah tahu semua kalau banking itu harga sahamnya itu nggak kemana-mana tahun ini. Paling cuma dapat dividen gitu kan. Dan untungnya gara-gara ada sektor lain, portofolio kita masih bisa grow. Dan diversifikasi itu bukan soal punya banyak saham, tapi soal ngurangin korelasi. Kalau ada satu sektor yang kena badai, sektor lain itu masih bisa jadi penopang. Jadi, coba cek portofolio lu sekarang. 10 saham lu itu beneran ada sektor dan beda karakter, atau cuma beda kode, tapi bisnisnya itu sebenarnya mirip-mirip semua. Pilar ketiga, dan menurut gue ini salah satu yang paling underrated, cash position. Banyak orang mikir,
Oh, kalau udah punya cash, harus langsung dibelanjain semua, diinvestasiin aja semua. Sayang kalau nganggur gitu kan. Masalahnya, market itu nggak selalu murah. Kadang lagi ada fase irrational greed, semua orang membabi buta, semua orang euforia, harga sahamnya pada premium semua. Terus, kalau baru masuk di kondisi bullish kayak gini, menurut gue nggak apa-apa banget kalau lu tahan cash 20% atau bahkan 30% kalau lu mau konservatif. Bukan berarti lu takut sama market, tapi lu lagi nyiapin peluru kalau misalkan tiba-tiba market itu berubah jadi irasional dan ke arah sebaliknya. Panic sell, fear mongering, diskon besar-besaran, itu semua nggak bisa diprediksi dan bisa terjadi tiba-tiba banget. Contoh ilustrasi ya, lu beli saham A di harga 1.000, terus lu udah full invest 100% portofolio. Terus market koreksi tajam, saham A lu turun ke 700. Lu nggak punya cash lagi, lu cuma bisa bengong, lihat doang, average price lu turun di 1.000. Coba bayangkan lu dari awal lu cuma masuk 70-80% portofolio. Terus 20-30% lu parkir di cash. Jadi harga saham lu turun ke 700, lu masih punya peluru buat beli di harga yang lebih murah. Imagine, company yang sama tapi dihargai 30% lebih murah. It's a good deal, right? Nah, karena lu punya cash, average lu turun signifikan. Dan rebound kecil aja, itu udah cukup buat bikin lu baik modal atau bahkan profit. Jadi, cash itu bukan uang nganggur, tapi opsi. Opsi buat satu, manfaatin market yang lagi irasional, dan kita nggak pernah tahu kapan si Trump mau nge-tweet hal yang aneh-aneh lagi gitu kan. Yang kedua, kita bisa beli di harga yang jauh lebih murah. Dan ketiga, dan ini bisa menjaga mental lu supaya nggak panik karena lu tahu lu masih punya banyak fleksibilitas, banyak peluru. Intinya, cash 70-30% di market yang lagi panas itu bisa jadi senjata, bukan kelemahan. Oke, kita sampai di penutup video. Nah, ini yang harus dipahami adalah gamenya ini bukan keren-kerenan, tapi survive. Biasanya yang paling sering dilupain di market adalah tiga hal ini bukan cuma ngaruh di angka di portofolio, tapi ngaruh langsung ke psikologi lu sebagai investor. Karena game investasi jangka panjang itu sebenarnya simple. Bukan siapa yang stock pick siapa paling keren, siapa yang beggar-beggaran paling banyak, tapi siapa yang bisa survive paling lama di market. Waktu market hijau kayak sekarang mah, ya semua orang kelihatan jago gitu kan. Semua happy, semua ngerasain strategi mereka itu paling bener gitu. Tapi coba ingat masa super bearish, irasional, kayak periode September 2024 sampai Maret 2025 kemarin. Di fase itu, yang punya positioning berantakan, all-in-all-inan, diversifikasi cuma satu sektor, cash-nya itu selalu habis, itu biasanya mentalnya hancur duluan karena portofolio itu nggak sempat recovery. Terus mereka cut loss di bawah, kapok sama saham. Terus pas marketnya beneran rebound, mereka nggak ikut bagiannya. Nah, gimana semua ini nyambung ke return tahunan atau CAGR? Banyak orang yang ngejar big winner hanya supaya CAGR-nya meledak. Padahal seringkali yang bikin CAGR lu itu mentok di satu angka, itu bukan karena lu nggak punya saham yang bagus. Tapi karena satu, lu sering kebablasan udah keburu all in, terlalu pagi. Kedua, lu sekali satu sektor kena, seluruh portofolio ikut hancur. Ketiga, sekali marketnya mahal, terus lu maksa untuk full invest tanpa ada cadangan cash. Nah, itu yang bikin lu hancur biasanya. Portofolio manajemen yang benar, itu tugasnya dua. Satu, ngurangin kedalaman drawdown pas market lagi bearish. Yang kedua, ngasih lo kesempatan manfaatin peluang besar saat orang lain lagi panik. Kalau setiap kali market jatuh, portofolio lu nggak jebol-jebol amat, dan setiap kali market diskon, lu selalu punya cash buat serok di harga yang bagus. Pelan-pelan, return tahunan atau CAGR lu itu bisa naik dari 10 ke 15% atau dari 15% ke 20%. Bukan karena lu tiba-tiba jadi peramal saham, tapi karena game yang lu main sekarang adalah game probabilitas dan survival. Bukan tebak-tebakan sekali tembak. Jadi, sebelum lu ribut mau pilih value investing, growth investing, low play, atau gaya apapun, pastiin dulu tiga fondasi ini rapi. Satu, position sizing. Jangan all in tanpa ngerti konsekuensinya. Kedua, diversifikasi lintas sektor. Bukan cuma koleksi banyak kode saham dalam satu portofolio, tapi sebenarnya itu satu sektor yang sama aja bohong. Ketiga, cash management. Punya 20-30% cash di fase market yang greedy. Itu nggak dosa. Nah, tiga hal ini malah bisa mengglobal return tahunan lu dalam jangka panjang. No matter what your stock picking methodology is. Tapi justru yang paling sering diremehin. Nah, tapi what if I tell you, ada proses super simple yang bisa lu pakai untuk menentukan target allocation dari saham lu dengan baik. Watch this video next. Di sini, si Toby ada jelasin caranya supaya kita bisa tentuin target alokasi dengan proses yang rapi. Thank you.